Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, mahasiswi UNO Kalbar, Prodi PGSD semester 3. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Guru dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis dan Membaca Siswa Kelas 1 di SDN 09 Meranti. Latar belakang. Membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang reseptif. Semua diperoleh melalui bacaan dan menulis. Akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirannya, mempertajam pandangannya, dan memperluas wawasannya. Dengan demikian, maka kegiatan membaca dan menulis merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin maju dan meningkatkan diri. Pembelajaran di kelas 1 merupakan pembelajaran tahap awal. Kemampuan membaca siswa diperoleh di kelas 1 tersebut akan menjadi dasar pembelajaran membaca dan menulis di kelas berikutnya. Oleh sebab itu, pembelajaran membaca di sekolah mempunyai peranan yang sangat penting. Berdasarkan tugas mata kuliah PBSI pada semester 3 Kampus UNO Meranti, kami diberi tugas melakukan observasi di lapangan, yaitu di SDN 09 Meranti, mengenai pelaksanaan wawancara membaca dan menulis di kelas 1. Lanjut ke rumusan pembahasan. 1. Bagaimana melaksanakan pelaksanaan menulis dan membaca di kelas 1. 2. Apa yang dilakukan guru terhadap siswa yang mempunyai hambatan dalam membaca dan menulis. Tujuan pembahasan. Untuk mengetahui pelaksanaan menulis dan membaca di kelas 1. 2. Untuk mengetahui yang dilakukan guru terhadap siswa yang mempunyai hambatan dalam membaca dan menulis di kelas 1. Lanjut ke pembahasan. A. Penerapan menulis dan membaca di kelas 1. Anak didik kita tuntun bersama agar bisa membaca dan menulis, apalagi kelas 1 ini diasah oleh guru kelas, sehingga akan dengan mudah guru mengetahui tentang anak didiknya. Begitu juga metode yang dilakukan pada anak kelas 1, tentunya masih menggunakan metode sambil bermain agar anak didik kita tidak bosan dan mudah memahaminya. B. Upaya guru terhadap siswa yang mempunyai hambatan dalam menulis dan membaca. Sebagai guru, mereka memiliki metode yang sangat tepat untuk menyampaikan pelajaran membaca dan menulis pada anak kelas 1. Karena ini adalah dasar pengembangan diri siswa. Selain itu, mereka menyiapkan sarana dan prasarana, baik itu buku pegangan anak serta tempat bermain sambil belajar. Karena itu, sangatlah penting bagi anak-anak kelas 1 agar anak tersebut tidak bosan. Misalnya, kita mengajak anak didik kita dengan bermain dan bernyanyi seperti menyusun kosakata. Tujuannya agar anak didik kita tidak cepat bosan di dalam kelas. Kesimpulan, membaca dan menulis merupakan permulaan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Pada tahap awal anak memasuki bangku di kelas 1 sekolah dasar, membaca dan menulis permulaan merupakan menu utama. Jadi, para guru dan orang tua perlu melakukan evaluasi untuk bertemu, membahas perkembangan membaca dan menulis anak di kelas, agar bisa menemukan solusi terbaik jika terjadi masalah pada anak. Kemudian, sekolah perlu mengadakan kegiatan rutin di sekolahnya yang berhubungan dengan kegiatan membaca dan menulis.
agar menarik perhatian siswa sekaligus dapat mengembangkan kemampuan baca tulis siswa. Media belajar yang digunakan guru juga perlu dikembangkan lagi, khususnya media dalam belajar membaca dan menulis yang seharusnya bukan hanya buku-buku. Guru juga dituntut untuk bisa mengekspor ide-ide kreatifnya dalam menentukan media belajar yang digunakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.